detail mengenai outlet Central Park. Jadi ini foto langsung dari outletnya. Outletnya kecil, tapi low OPEX gitu. Karena kecil low OPEX tapi high take away. Jadi banyak orang beli jalan. Outlet ini sudah dibuka sejak tahun 2009 seperti saya katakan tadi. Sudah berdiri lebih dari 12 tahun. Outlet ini menjadi salah satu outlet yang paling legendaris. Outlet ini juga masuk dalam kategori grade A dengan omset tertinggi di outlet Sahur Sale sendiri. Outlet ini juga terkenal sangat menguntungkan. Average sales-nya bisa ranging dari 400 sampai 600 juta per bulan. Di tahun 2019, 2020 agak drop dikit karena pandemi. 2021 ini udah mulai naik lagi recovery meskipun ada pandemi, meskipun sempat PPKM sampai 3 bulan dari bulan Juni sampai bulan Agustus kemarin, tapi respectable average-nya masih berkisar di antara 300 jutaan dalam tahun 2021 ini. Jadi lokasinya pun sangat premium di high traffic mall, ya kan? Outlet Central Park, Mall Central Park sendiri terkenal sebagai mall yang salah satu mall yang paling ramai di Jakarta ya. Dan kita berada pas di tengah-tengah di mana keramaian itu berada di lantai LG ya. Jadi ramai banget trafficnya di sana dan visibility-nya sangat bagus. Dan ini yang paling penting. Kenapa ini menjadi salah satu kesempatan yang langka dan tidak boleh dilewatkan? Karena biasanya kalau Anda menginvest, Anda akan ditawarkan sebuah investment ataupun sebuah investment franchise ya pada outlet yang baru, ya kan? Nah, pada outlet baru itu kesuksesannya itu masih berupa proyeksi, masih berupa prediksi, masih berupa potensi. Sedangkan kalau outlet Central Park ini bukan lagi proyeksi, bukan lagi potensi, bukan lagi prediksi, sudah real ada outletnya berjalan. Jadi begitu Anda invest, sudah ada omset yang berjalan, yang sudah historical selama 12 tahun ini, salah satu paling tinggi di grup Sahur Sale. Nah, itu salah satu keuntungannya kenapa kesempatan ini tidak boleh lewatkan. Karena kapan lagi bisa invest kepada sebuah outlet, ya kan, meskipun investment ini ada 2 ya, ada 2 outlet, tapi setengah dari outlet tersebut, setengah dari investment tersebut adalah hal yang pasti. Nah, di dalam berbisnis investasi itu, dalam melakukan investasi, kita selalu ada namanya mitigasi risiko. Nah, risiko itu bisa timbul dari mana? Risiko itu bisa timbul ketika apa yang kita investasikan, yang kita harapkan tidak sesuai dengan hasilnya. Itu adalah risiko. Nah, bagaimana caranya meminimalisir risiko itu? Adalah menginvestasi kepada sesuatu yang sudah hampir pasti. Nah, contohnya outlet Sahur Sale Central Park ini udah pasti karena udah 12 tahun. Tidak perlu biaya marketing di sana. Ya kan? Orang yang ke Central Park sudah tahu. Bahkan kalau dari 70 orang mungkin dari yang hadir hari ini peserta ini, saya yakin ada dari beberapa yang sudah pernah makan atau mungkin jadi pelanggan setia outlet Sahur Sale Central Park. Nah, ini adalah kesempatan untuk Anda, ya kan? Bukan hanya menjadi pelanggan. Bukan hanya istilahnya tanda kutip store duit tiap minggu. Teman gue bilang dia tiap minggu makan Sahur Sale. Gue tiap minggu nih store duit ke lu, ya kan? Nah, ini adalah kesempatan bukan hanya untuk store duit kepada Sahur Sale, tetapi juga menjadi pemiliknya. Jadi ketika Anda membeli produk di Sahur Sale Central Park khususnya, Anda juga jadi pelanggan, Anda juga menjadi investornya, Anda juga menjadi pemiliknya. Nah, ini menurut saya kesempatan yang sangat langka. Oke, nah jadi secara karakter outlet sendiri, outlet ini juga sangat baik. Kenapa? Karena dengan such a low OPEX, ukurannya hanya 19 meter ya, dengan biaya sewa rental yang terbilang murah gitu, dibandingkan ukuran yang lokasinya besar, hanya 31 jutaan per bulan. Jadi 31 jutaan dengan omset 400 sampai 600 juta, biaya rentalnya itu hanya sekitar 5 maksimum 10% per bulan. Jadi tingkat keuntungannya sangat tinggi. Ini saya bilang tadi, ini kesempatan langka yang kita hanya lepas eksklusifly dengan B-share aja. Nah, ini fitur mengenai Central Park sendiri. Tetapi selain dari itu, ya, sebelum lanjut ya. Oke. Nah, ini bisa lihat tadi teman-teman ya. Next slide. Sorry. Nah, ini bisa bilang katakan tadi bisa lihat ya. Growth-nya Sahur Sale di Central Park ini specifically untuk Central Park ya. Dari 2017 sampai 2021 itu sangat baik. Lihat di outlet Central Park 2017 total omset 4,1 miliar setahun. Average-nya 344 juta. 2018 naik lagi 372 juta. 2019 tambah naik lagi 497. Sayangnya 2020 dan 2021 COVID. Seandainya 2020 dan 2021 nggak COVID, saya cukup yakin di 2020 itu bisa lebih tinggi dari 2019. Karena grafiknya naik terus selama 3 tahun terakhir. Karena COVID dia drop. Tapi meskipun COVID, 2020 Central Park, meskipun COVID separah-parahnya seperti itu, average per month ya, rata-rata per bulan ya. Rata-rata per bulan omsetnya pun masih 224 juta. 224 juta gitu. Masih tergolong tinggi gitu dibandingkan bisnis-bisnis lainnya mungkin, brand-brand lainnya mungkin yang ada. Ya kan? Atau mungkin di lokasi-lokasi lainnya gitu. Nah, ini saya bilang bahwa ini kesempatan yang sangat-sangat langka yang hanya kita buka eksklusif sama B-share saja.
Gitu. Ada beberapa platform yang menawari kita, tapi kita karena kita selalu bekerja sama dengan BShare, jadi kita hanya open untuk BShare ini gitu. Nah, setelah 2020 lewat, naik ke 2021 ketika sudah mulai membaik, ya kan? Average-nya juga naik menjadi 306 meskipun sempat ya Juni ke Agustus itu lumayan parah sebenarnya. Ya kan, PPKM Juni sama Juli itu sampai Agustus itu mungkin ini up for debat ya. Tapi menurut saya the real pandemi itu adalah Juni sampai Agustus kemarin. Tahun lalu itu belum the real pandemi gitu. Juni sampai Agustus itu yang benar-benar puncaknya, kasusnya banyak. Semua orang kita kenal, hampir kita kenal teman atau tetangga, bahkan rekan kerja kena COVID. Bahkan suatu saat itu, sempat positivity rate-nya kan sampai hampir 50%. Jadi artinya dari 2 orang kita ketemui, ya kan, probabilitasnya, kemungkinan besarnya 1 orang dari 2 orang itu udah tertular COVID. Nah, itulah pandemi sebenarnya menurut saya. Ya kan, di mana-mana orang kena COVID. Nah, tapi meskipun demikian, kita berhasil men-score nih performance yang lebih baik dari 2020. Kita justru recovering hampir sama dengan 2018, hampir sama dengan 2017 ketika masa normal. Nah, ini yang saya bilang, ini kita berada di penghujung tahun 2021, di mana situasi ekonomi sudah mulai membaik, COVID sudah mulai membaik, kita lihat kasus per hari juga sudah makin menurun, rumah sakit, ada saudara saya, teman saya banyak dokter, mereka udah ngomong, rumah sakit kosong sekarang. Ya kan? Rumah sakit kosong, vaksinasi tinggi, ya kan? Ini adalah saatnya momen yang baik untuk berinvestasi. Kenapa? Karena 2022 ekonomi Indonesia insya Allah akan semakin baik dan pulih. Bisa terlihat refleksi dari sentimen pasar ya, dari IHSG. Lihat aja IHSG hari ini udah all time high 6.600. Hari ini tutup ya. Hari ini apa kemarin tuh 6.600, hampir 6.600. Apa jangan udah 6.600? Saya terakhir cek udah 6.590 kalau nggak salah. Itu artinya apa? Bahwa ekonomi Indonesia menuju ke kepulihan, menuju semakin membaik. Jadi inilah oportunitasnya. Kemungkinan besar 2022 angkanya jangan kaget kalau bisa udah sama, kalau mungkin udah bisa sama dengan 2018 atau mungkin lebih baik udah mendekati 2019 lalu. Nah, ini saya bilang ini kesempatan yang sangat baik. Dan ketika Anda franchise membeli saham Saurseli, Central Park dan Living World Alam Sutera, Anda membeli bukan hanya sebuah bisnis yang sudah established selama 13 tahun, tapi juga Anda membeli sebuah outlet yang sudah menjadi legendaris ya, udah menjadi salah satu outlet yang best performing di outlet Saurseli itu sendiri. Gitu kurang lebih bahasan tentang Central Park-nya. Next slide. Nah, setelah itu kita bahas. Nah, ini tadinya awalnya kita pada saat waktu mau launching di BShare, kita menawarkan project Living World Alam Sutera ini sebagai outlet baru ya. Tapi setelah bincang-bincang di BShare ya, akhirnya kita kombinasikan double combo deal gitu kan. Kayak di McDonald, combo deal ya kan. Bukan hanya outlet baru nih, kita gabungkan dengan outlet Central Park supaya at least dari teman-teman semua untuk membantu teman-teman secara sebagai investor, tingkat kepastian dan mitigasi resikonya, meminimalisasi resiko itu lebih baik. Karena setengah dari investment Anda itu adalah sesuatu yang pasti, yang historicalnya udah bagus. Tetapi meskipun demikian, outlet Living World Alam Sutera ini secara potensi sangat baik juga. Kenapa? Siapa yang nggak kenal Mall Living World di Alam Sutera? Siapa yang nggak kenal daerah Alam Sutera? Ya kan, Alam Sutera sendiri sudah menjadi salah satu kota satelit yang sangat-sangat pesat pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir. Ya kan, potensi sangat tinggi. Koreksi, mohon maaf Pak. Koreksi, itu Mall Living World bukan Mall Alam Sutera Pak. Iya benar, Saurseli Living World Alam Sutera maksudnya. Iya, Living World Alam Sutera. Ya, oke. Jadi outlet ini satu-satunya outlet di Alam Sutera. Ya kan, begitu besar outlet Alam Sutera tersebut, daerah Alam Sutera itu begitu besar, tapi ini adalah merupakan satu-satunya outlet di Alam Sutera, berada di Mall Living World dan berada di titik lokasi itu secara makronya ya, kota tersebut ya. Titik lokasinya secara mikronya, dia berada lokasi sangat strategis di depan supermarket Hero, yang merupakan salah satu dari kategori sektor esensial waktu masa pandemi kemarin. Artinya apa? Ketika mall tutup, amit-amit nih, ya kan? Sekarang kan memang kan prediksinya ekonomi udah membaik, tingkat vaksinasi udah sangat baik, kasus sangat rendah, mall udah rame lagi, jalan udah rame lagi, macet lagi, ya kan? Amit-amit. Katakan kalau amit-amit kalau sampai terjadi gelombang ketiga nih, ya kan? Amit-amit, ya kan? Menurut saya udah sangat kecil kemungkinannya karena kita tingkat vaksin udah tinggi kan. Dan sekarang kondisi udah berbeda dengan waktu saat selesai gelombang 1 kemarin. Kita tingkat vaksinasi udah tinggi, orang-orang juga udah lebih paham mengenai COVID dan kemungkinan besar waktu Juni sampai Agustus kemarin sudah banyak yang kena sehingga sudah terjadilah apa yang dinamakan herd immunity.
udah ada kekebalan imunitas gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi gelombang ketiga. Tapi kalaupun sampai terjadi, titik lokasi kita tuh berada di depan sektor esensial yang harus buka selama pandemi. Gitu. Nah, ini yang memberikan salah satu kategori bahwa ini potensinya sangat tinggi karena berada di depan outlet supermarket hero tersebut yang menjadi anchor tenant. Nah, itu masa pandeminya aja pasti rame, apalagi masa di luar pandemi nanti ini. Supermarket pasti rame karena orang akan belanja di supermarket. Lalu lalang di sana. Kita berada tepat di depannya. Nah, ini juga yang salah satu yang kita suka dari bisnis Our Sally, dan saya selalu tekankan kepada tim bahwa dan ini saya suka dari bisnis Our Sally, yaitu untuk menghasilkan omset yang ratusan juta tersebut, 200, 300, 400, 500, 600 juta tersebut, kita tidak perlu outlet besar. Lokasi kita kecil, hanya 24 meter. Rental kita kecil, 26 juta. Tambah servisnya 8 juta. Sangat kecil. Dibandingkan kalau orang harus buka restoran 100 meter. Mahal. Biayanya sangat mahal. Nah, ini salah satu kenapa saya, meskipun ini outlet baru, ini saya bisa katakan juga outlet yang sangat-sangat potensi di daerah Alam Sutera. Alam Sutera sendiri secara makronya adalah sebuah daerah yang potensinya sangat bagus ya. Padat penduduk, ya kan. Living World sendiri menjadi mall yang paling ramai di Alam Sutera. Macet kalau lewat depan sana pasti. Nah, teman-teman, ini saya mau katakan. Saya tahu bahwa hari ini webinar ini kita adakan early, dan kesempatan ini masih dibuka sampai 30 hari ke depan untuk investasi di B-Share. Teman-teman, weekend ini, hari ini hari Jumat nih ya, besok nih hari Sabtu, hari Minggu. Kalau Anda belum tahu Our Sally Center Apakah di mana, kunjungi besok. Cek. Nah, ini salah satu kelebihannya ya, di mana Anda sebelum berinvestasi, Anda bisa cek sendiri langsung di lapangan. Lihat, ramai nggak? Ada customer beli nggak? Di daerah situ ramai nggak? Ya kan? Begitu juga dengan, kembali ke Alam Sutera juga nggak apa-apa. Begitu juga di Alam Sutera. Cek outletnya di depan Hero.